Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan kelas saya, yaitu adalah Bahasa Indonesia Modul 6 Mencari Informasi Terkini Paket B. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf ya kalau agak kurang lampunya, soalnya ini di sini lagi hujan, jadi kalau ada suara hujan atau bising, mohon dimaklumi. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar materi yang pertama itu adalah Bahasa Indonesia Modul 6, Modul Tema 6 Mencari Informasi Terkini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi tentang kejadian atau peristiwa yang faktual dan aktual kepada masyarakat luas. Berita harus berdasarkan fakta baru saja terjadi dan disajikan secara jelas serta objektif agar dapat dipahami dan dipercaya oleh pembaca. Jadi teman-teman, untuk tema 6 ini kita akan belajar tentang yang namanya teks berita. Jadi teman-teman di sini akan diajarkan bagaimana pengertian teks berita, bagaimana komponen-komponen teks berita dan sebagainya yang berkaitan dengan tema 6. Nah, selanjutnya itu adalah poin-poin penting mengenai teks berita. Yang pertama itu adalah faktual. Berita harus berdasarkan fakta, bukan opini atau karangan. Nah, teman-teman, di sini kalau kita mau membuat teks berita, jadi teks itu harus benar-benar fakta atau faktual. Jadi kita tidak bisa menggiring opini untuk halayak umum. Jadi kita harus benar-benar menulis secara fakta. Yang kedua adalah aktual. Berita harus mengandung informasi yang baru saja terjadi atau sedang hangat dibicarakan. Nah, jadi teman-teman selain fakta, untuk membuat berita itu kita harus aktual atau update, up to date gitu. Jadi benar-benar harus sedang terjadi atau yang sedang ramai yang diperbincangkan orang-orang. Sedang kayak lagi viral, lagi yang apa dibicarakan oleh masyarakat yang ada di media sosial. Selanjutnya itu adalah terkini. Nah, teman-teman, hal yang terkini ini itu adalah berita harus memberikan informasi yang relevan dengan situasi saat ini. Jelas dan lengkap. Berita harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup semua informasi penting. Nah, di sini selain fakta aktual terkini, berita harus terkini juga, teman-teman. Jadi harus melihat dulu bagaimana apakah berita ini bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami atau informasi yang penting. Selanjutnya adalah objektif. Berita harus disajikan secara netral, tanpa memihak atau melibatkan opini pribadi dalam penulis. Jadi teman-teman tidak boleh mengandung emosi pribadi ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mengerti apa teks berita yang akan teman-teman bicarakan. Yang selanjutnya adalah 5W dan 1H atau adik Simba. Apa itu teman-teman? Itu nanti kita akan bahas di teks selanjutnya. Itu adalah struktur. Berita biasanya memiliki judul, teras berita atau lead dan tubuh berita atau body. Dan medianya. Media dapat ditemukan di berbagai media semasa seperti koran, televisi, radio, dan platform online. Nah, selanjutnya itu adalah, nah ini teman-teman, 5W plus 1H. Yang pertama itu adalah what. What, where, when, who, why, how. Atau apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Jadi teman-teman harus paham dari keenam unsur ini jika ingin membuat teks berita. Yang pertama itu apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Apa sih yang terjadi di masalah itu? Apa yang terjadi di video viral itu? Gitu. Yang kedua adalah where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Itu teman-teman. Yang ketiga adalah kapan atau when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Dan who atau siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, bisa korban, atau saksi mata. Gitu. Jadi, yang kelima itu adalah mengapa atau why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, dan atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses bagaimana terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah struktur teks berita. Yang pertama itu adalah kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Apa itu? Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa tadi, 5W plus 1H.
Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian berita terdapat jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ekor berita mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Yang pertama berita langsung atau straight news. Itu adalah berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual atau terbaru, terhangat dan menarik. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah berita opini atau opinion news. Nah, jadi teman-teman, kalau itu adalah berita aktual, berita yang terbaru, jadi ada namanya berita opini atau berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran atau komentar terhadap suatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor atau pejabat. Yang ketiga adalah berita imperatif atau berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Baik, selanjutnya itu adalah berita mendalam atau deep news. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan kedalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa dan why, bagaimana atau how, dan so what. Yang kelima adalah berita investigasi. Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi teks berita. Yang pertama adalah memberikan informasi, menambah wawasan pengetahuan, edukasi pendidikan, dan pengawasan sosial, kontrol sosial, dan hiburan. Nah, dari teman-teman, berita itu juga ada namanya hiburan. Apa itu hiburan, Kak? Nah, misalkan kalau berita hiburan tuh, misalkan berita yang lucu, terus misalkan ada lagi berita-berita yang membawa kita untuk tersenyum. Contohnya itu kalau nggak salah untuk berita lucu ya. Untuk berita lucu itu, untuk contohnya itu seperti eh, apa ya berita lucu tuh. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya, atau scroll di TikTok berita lucu. Aku lagi nggak terlalu fokus, jadi ini nggak belum kepikiran berita lucu. Pokoknya teman-teman boleh cari aja apa itu berita lucu, itu teman-teman. Selanjutnya itu adalah cara membuat teks berita. Nah, yang pertama itu menentukan peristiwa atau topik akan dibuat berita. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu apa nih peristiwa atau topik yang akan dibuat. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data secara lengkap. Jadi teman-teman kalau ingin membuat berita itu, selain peristiwa yang diangkat, teman-teman harus bisa mengumpulkan informasi yang secara lengkap atau data secara lengkap agar berita itu bisa efisien. Yang ketiga, menyusun kerangka berita berdasarkan unsur 5W plus 1H. Yang tadi, apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang keempat, menulis judul yang menarik dan informatif, menulis lead atau teras berita, mengembangkan isi berita secara runtut dan lengkap, dan melakukan penyuntingan atau editing. Jadi, teman-teman, jika sudah keenam ini dilakukan, maka teman-teman langsung mengerjakan edit. Biar berita itu bisa dipublish atau diupload. Gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah gempa contoh teks berita. Teman-teman bisa di-pause video ini, bisa teman-teman pelajari apa saja yang ada di dalam teks ini. Dari yang kepala berita, badan berita, dan ekor berita tadi, teman-teman. Bentar. Ini aku hapus saja, mungkin teman-teman ingin, ya, ini boleh di screenshot ya nanti. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk tema 6 modul Bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika yang ada yang ingin tanyakan, silakan chat pribadi atau di grup boleh. Kalau grup nggak ditutup, teman-teman bisa diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you di pelajaran selanjutnya. Dadah teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, aku lupa.